wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenazah. Sebagai manusia, tentu saja kita tidak akan hidup abadi di dunia ini. Setiap manusia akan merasakan kematian, sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ankabut ayat 57, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Nah, jadi dalam dalil tersebut sudah jelas bahwa setiap manusia itu akan wafat atau akan meninggal. Lalu, apakah setelah manusia wafat dibiarkan begitu saja? Tentu tidak ya teman-teman. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Jenazah diartikan sebagai orang yang sudah berpisah antara ruh dengan jasadnya. Apa sih langkah yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal? Yang pertama yaitu memandikan. Memandikan jenazah itu tidak boleh dinanti-nanti ya. Memandikan jenazah hukumnya wajib. Nah, sedangkan bagi orang yang mati syahid tidak wajib untuk dimandikannya. Nah, lalu siapa saja orang yang harus memandikan jenazah? Yaitu tentu saja bagi jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki lagi, sedangkan perempuan oleh perempuan, kecuali oleh suami ketika istrinya meninggal ataupun sebaliknya. Nah, bagaimana cara proses memandikan jenazah? Yang pertama itu yaitu airnya ada campuran daun bidara, kemudian ada air yang sudah dicampur dengan kapur barus dan air murni tanpa campuran apapun. Orang yang sudah meninggal juga harus bersih ya teman-teman dari hadas maupun najis. Nah, kemudian didahulukan dengan membasuh yang kanan-kanan dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkafani. Setelah dimandikan lalu dikeringkan badannya, kemudian jenazah dikafani. Bagi jenazah laki-laki itu ada 3 helai kain kafan, sedangkan bagi perempuan ada 5 helai kain kafan yang terdiri dari kain bawah, baju, penutup kepala, kerudung, lalu kain yang menutup seluruh tubuh jenazahnya. Kemudian nanti diikat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu disolatkan. Nah, sholat jenazah ini terdiri dari 4 takbir, 4 kali takbir. Bagaimana posisi imam ketika sholat jenazah? Itu tentu saja berbeda dengan sholat yang biasa ya teman-teman. Takbir sebanyak 4 kali dengan doa-doa. Yang takbir pertama adalah ini, takbir kedua adalah ini, takbir ketiga adalah ini, dan takbir keempat adalah ini. Nah, itu untuk menyolatkan jenazah. Lalu bagaimana posisi imam ketika sholat jenazah? Untuk jenazah laki-laki, imam berada di posisi di hadapan kepala jenazah. Sedangkan bagi perempuan ada di sebelah berhadapan dengan perut atau pinggang jenazah. Setelah jenazah disolatkan, lalu yang terakhir yaitu dikuburkan atau dimakamkan. Nah, ketika dimakamkan, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan menghadap kiblat. Disimpan pada sisi sebelah kanan. Lalu ikatan kain kafan di kaki dan di kepala itu harus dilepas. Kemudian ketika kita sudah memasukkan jenazah ke dalam liang lahat dan menguburkannya, kita diutamakan untuk diam terlebih dahulu dan mendoakan jenazah. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengurusan jenazah, yang pertama tadi ada memandikan, lalu mengkafani, kemudian mensolatkan, lalu menguburkan. Yang selanjutnya kita harus mengetahui tentang hikmah dari pengurusan jenazah ini. Jadi hikmahnya ada apa saja? Yang pertama yaitu kita mendapatkan pahala ketika sudah mengurus jenazah. Yang kedua yaitu membantu meringankan beban keluarga atas musibah yang terjadi. Yang ketiga yaitu mengingatkan kita pada kematian bahwa kita juga nanti akan ada di posisi tersebut. Nah, mungkin itu ya teman-teman, putar tentang pengurusan jenazah. Setelah kita mengetahui bagaimana tata caranya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Ini mungkin dapat bermanfaat bagi teman-teman semua atau bahkan menjadi pahala bagi kita semua ketika kita bisa mengamalkan dan men-sharingkannya kembali kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.